Atlantis versi Plato. Atlantis atau Atlantika, bahasa Yunani, Pulau Atlas, adalah pulau legendaris yang pertama kali disebut oleh Plato dalam buku Timaeus dan Kritias. Dalam buku seorang filsafat Yunani kuno bernama Plato, 427347 SM, Kritias dan Timaeus Peradaban Atlantis dituliskan. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules, dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon, atau sekitar tahun 9.500 SM. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudera, hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Dalam buku tersebut dituliskan bahwa di hadapan Selat Mainstai Haegelisi, ada sebuah pulau yang sangat besar, dari sana kita dapat pergi ke pulau lainnya, di pulau-pulau itu dikelilingi laut samudera, itu adalah kerajaan Atlantis. Imperium besar yang melampaui peradaban tinggi, hilang dalam 1 malam, saat itu Atlantis akan melancarkan perang besar dengan Athena. Di luar dugaan Atlantis tiba-tiba mengalami bencana gempa bumi dan banjir, hanya 1 malam, Atlantis tenggelam menjadi dasar laut. Solon adalah yang paling bijaksana di antara 7 ahli filsafat Yunani kuno. Solon melakukan perjalanan berkeliling di antaranya Mesir. Dari tempat pemujaan makam leluhur Mesir Solon mendapatkan cerita tentang Atlantis. Jup yaitu moyang lelaki Kritias, sedangkan Jup mendapatkan cerita tentang Atlantis Solon, 639-559 SM. Di bagian lain pada buku Kritias adalah adik sepupu dari Kritias mengisahkan tentang Atlantis. Kritias adalah murid dari ahli filsafat Sokrates. 3 kali ia menekankan keberadaan Atlantis dalam dialog. Guru Plato yaitu Sokrates menceritakan tentang Atlantis menekankan itu adalah nyata. Kisahnya berasal dari cerita lisan yang dituliskan dalam buku tersebut. Ada sebuah daratan raksasa di atas samudera Atlantik arah barat Laut Tengah yang sangat jauh, dengan peradabannya yang tinggi. Menurut Plato waktu tenggelamnya Atlantis, sekitar 11.150 tahun yang silam. Plato pernah beberapa kali mengatakan, keadaan kerajaan Atlantis diceritakan turun-temurun. Sama sekali bukan rekaannya sendiri. Plato bahkan pergi ke Mesir minta petunjuk pendeta dan rahib terkenal setempat waktu itu. Peradaban atau imperium itu menghasilkan emas dan perak yang tak terhitung banyaknya. Istana dikelilingi oleh tembok emas dan dipagari oleh dinding perak. Dinding tembok dalam istana bertahtakan emas, cemerlang dan megah. Memiliki pelabuhan dan kapal dengan tata ruang yang baik dan teratur, juga ada benda yang bisa membawa orang terbang. Kekuasaannya tidak terbatas, bahkan jauh sampai daratan Eropa dan Afrika. Akibat bencana gempa dan banjir, imperium itu tenggelam ke dasar laut juga peradabannya, dan tidak diingat lagi oleh peradaban sesudahnya. Menurut Plato Atlantis merupakan benua yang hilang akibat letusan gunung berapi yang secara bersamaan meletus. Dengan meletusnya berpuluh-puluh gunung berapi secara bersamaan yang sebagian besar terletak di wilayah Indonesia, maka tenggelamlah sebagian benua dan diliput oleh air asal dari es yang mencair. Di antaranya letusan Gunung Semeru, Mahameru di Jawa Timur. Lalu letusan gunung berapi di Sumatera yang membentuk Danau Toba dengan Pulau Samosir, yang merupakan puncak gunung yang meletus pada saat itu. Letusan yang paling dahsyat di kemudian hari adalah Gunung Krakatoa, yang memecah bagian Sumatera dan Jawa dan lain-lainnya serta membentuk selat dataran Sunda. Deskripsi Plato menginspirasikan karya-karya penulis zaman Renaissance, seperti New Atlantis, karya Francis Bacon. Atlantis juga mempengaruhi literatur modern, dari fiksi ilmiah hingga buku komik dan film. Terjemahan Latin Timaeus, dibuat pada abad pertengahan. Timaeus dimulai dengan pembukaan, diikuti dengan catatan pembuatan dan struktur alam semesta dan peradaban kuno. Dalam bagian pembukaan, Sokrates merenungkan mengenai komunitas yang sempurna, yang dideskripsikan dalam Republik karya Plato, dan berpikir apakah ia dan tamunya dapat mengingat sebuah cerita yang mencontohkan peradaban seperti itu. Pada buku Timaeus, Plato berkisah, di hadapan Selat Mainstai Haegelisi, ada sebuah pulau yang sangat besar, dari sana kalian dapat pergi ke pulau lainnya, di depan pulau-pulau itu adalah seluruhnya daratan yang dikelilingi laut samudera, itu adalah kerajaan Atlantis. Ketika itu Atlantis baru akan melancarkan perang besar dengan Athena, namun di luar dugaan, Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir, tidak sampai sehari semalam, tenggelam sama sekali di dasar laut, negara besar yang melampaui peradaban tinggi, lenyap dalam semalam. Kritias, Poseidon, tahun 1503 sampai tahun 1572.
Critias menyebut kisah yang diduga sejarah yang akan memberikan contoh sempurna, dan diikuti dengan deskripsi Atlantis. Dalam catatannya, Athena kuno mewakili komunitas sempurna, dan Atlantis adalah musuhnya, mewakili ciri sempurna sangat antitesis yang dideskripsikan dalam Republik. Poseidon, dalam bahasan buku ini Atlantis adalah Indonesia. Kita akan melihat kemiripan penggunaan istilah oleh Plato dengan peradaban Sunda yaitu, Pasundan, terdapat kemiripan penyebutan istilah tersebut. Critias mengklaim bahwa catatannya mengenai Athena kuno dan Atlantis berdasar dari kunjungan ke Mesir oleh penyair Athena, Solon pada abad ke-6 SM. Di Mesir, Solon bertemu pendeta dari Sais, yang menerjemahkan sejarah Athena kuno dan Atlantis, dicatat pada bahan papirus di hieroglif Mesir, menjadi bahasa Yunani. Menurut Plutarch, Solon bertemu dengan Xenopis Heliopolis, dan Sonchis Saite, yang paling dipelajari dari semua pendeta. Menurut Critias, dewa Helenik membagi wilayah bagi tiap dewa. Poseidon mewarisi wilayah Pulau Atlantis. Pulau ini lebih besar daripada Libya kuno dan Asia kecil yang disatukan, yang kemudian hari bernama Atlantis. Bangsa Mesir mendeskripsikan Atlantis sebagai pulau yang terletak kira-kira 700 km, terdiri dari pegunungan di wilayah utara dan sepanjang pantai, terdapat padang rumput berbentuk bujur di selatan, terbentang sekitar 600 km, di bagian tengahnya sekitar 400 km persegi. Wanita asli Atlantis bernama Kleitoputri dari Evenor dan Lecipe tinggal di sini. Terdapat kemiripan dengan situs yang berada di tanah Jawa yaitu situs Ceto. Poseidon jatuh cinta padanya, lalu memperistri gadis muda itu dan melahirkan 5 pasang anak laki-laki kembar. Poseidon membagi pulau menjadi 10 wilayah yang masing-masing diserahkan pada 10 anak. Anak tertua, Atlas, menjadi raja atas pulau itu dan samudera di sekitarnya dan kemudian disebut Samudra Atlantik untuk menghormati Atlas. Mari kita simak tentang Poseidon membagi pulau menjadi 10 wilayah yang masing-masing diserahkan pada 10 anak yang terdapat pada epik Sanskerta Mahabharata yang juga berkaitan dengan RC Markandeya. RC Markandeya, mengacu pada epik Sanskerta Mahabharata yang terdiri dari 100.000 slokas berusia lebih dari 2.000 tahun berkaitan dengan nama Markandeya, Mahabharata 2, 82.70 tercantum tentang nama Markandeya, berkesinambungan dengan kata Tirta, sebagai berikut, Markandeya yang diberkati oleh Wisnu, melakukan banyak tapasya di Tirta, ini adalah tempat Agnidra beristirahat, setelah membagi Jambudvipa di antara 9 putranya. Dari kutipan di atas, dapat difahami bahwa nama Markandeya sudah ada ribuan tahun dan tertulis pada kitab Mahabharata. Nama ini nanti akan dipakai oleh RC di era selanjutnya. Kemudian ada tertera kata Tirta. Kata ini adalah kata yang sudah ada lama di Nusantara terdahulu. Kata Tirta berasal dari kata stiti. Stiti sama dengan berkelanjutan, memelihara. Ta sama dengan kebenaran kehidupan yang benar. Kata ta sering dipakai untuk kata kerta. Agama di Bali pada awalnya bernama agama Tirta, kemudian menjadi Hindu Bali. Nama ini baru ditempel tahun 1950. Kutipan Mahabharata, kata selanjutnya adalah Jambudvipa. Salagrama tempat Agnidra beristirahat di usia tua setelah membagi Jambudvipa di antara 9 putranya. Jambudvipa, nama dan lokasi ini ada di Nusantara Indonesia di kaki Gunung Burangrang tercantum wilayah Jambudvipa sebagai lembah pendukung Gunung Sunda Purba atau kadang disebut Gunung Agung Batara Guru. Nama Atlantis juga berasal dari namanya yang berarti Pulau Atlas. Poseidon mengukir gunung tempat kekasihnya tinggal menjadi istana dan menutupnya dengan 3 parit bundar yang lebarnya meningkat, bervariasi dan terpisah oleh cincin tanah yang besar. Bangsa Atlantis membangun jembatan ke arah utara dari pegunungan, membuat rute menuju pulau-pulau. Mereka menggali kanal besar ke laut, dan di samping jembatan, dibuat gua menuju cincin batu sehingga kapal dapat lewat dan masuk ke kota di sekitar pegunungan. Mereka membuat dermaga dari tembok batu parit. Setiap jalan masuk ke kota dijaga oleh gerbang dan menara, dan tembok mengelilingi setiap klaster kota. Tembok didirikan dari bebatuan merah, putih dan hitam yang berasal dari parit, dan dilapisi oleh kuningan, timah dan orichalcum perunggu atau kuningan. Menurut Critias, 9.000 tahun sebelum kelahirannya, perang terjadi antara bangsa yang berada di luar pilar-pilar Hercules dengan bangsa yang tinggal di dalam pilar. Bangsa Atlantis menaklukkan Libya sampai sejauh Mesir dan benua Eropa sampai sejauh Tirenia, dan menjadikan penduduknya budak. Orang Athena memimpin aliansi melawan Kekaisaran Atlantis,
dan sewaktu aliansi dihancurkan, Athena melawan Kekaisaran Atlantis sendiri, membebaskan wilayah yang diduduki. Hingga akhirnya, bencana gempa bumi dan banjir besar di Atlantis, dan hanya dalam 1 hari 1 malam, Pulau Atlantis tenggelam dan menghilang. Filsuf Krantor, murid dari murid Plato, Xenocrates, mencoba menemukan bukti keberadaan Atlantis. Proclus melaporkan bahwa Krantor berkelana ke Mesir dan menemukan kolom dengan sejarah Atlantis tertulis dalam huruf hieroglif. Plato tidak pernah menyebut kolom tersebut. Menurut filsuf Yunani, Solon melihat kisah Atlantis dalam sumber yang berbeda yang diambil dari Mesir diberikan kepada muridnya. Proclus mengenai Timaeus memberi deskripsi geografi Atlantis, terdapat 7 pulau di laut tersebut pada saat itu, tanah suci untuk Persepone, dan juga 3 lainnya yang sangat besar, lainnya untuk Amen, dan terakhir di antaranya untuk Poseidon, dengan luas ribuan stadia. Marcellus menulis dalam Aethiopika bahwa, penduduk Atlantis, mereka memelihara ingatan sejarah terdahulu dari nenek moyang mereka mengenai pulau besar Atlantis yang pernah ada dan telah berkuasa terhadap semua pulau di Laut Atlantik dan leluhurnya Poseidon. Sejarawan dan filsuf kuno lainnya yang mempercayai keberadaan Atlantis adalah Strabo dan Posidonius.